Ya, mungkin sekarang saya akan ke Pak Yusuf Warsim terlebih dahulu. Pak Yusuf, sekarang kita fokus mengenai unsur pidananya ya Pak ya, mulai dari pembunuhan berencana ataupun juga obstruction of justice Pak. Sekiranya apapun itu Pak, ganjaran pidana untuk seorang Verdi Sambo, ini mungkin tidak Pak diperingan dengan adanya motif tadi yang dikuatkan oleh Komnas HAM bahwa Sambo melakukan perbuatan melawan hukum karena istrinya dilecehkan. Bagaimana Pak? Mbak Caca, sementara Kompolnas belum bisa berkomentar terkait dengan rekomendasi Komnas HAM. Walaupun itu disampaikan kepada Polri, tentu nanti kami akan pantau dan kami akan lihat dulu apa ini respon Polri, prosesnya bagaimana. Yang kedua, terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu kan sudah ada laporan polisi sudah ada diselidiki dan disidik, itu sudah dihentikan karena tidak terpenuhi unsurnya. Kami kira kita tidak lagi di situ, Kompolnas akan mengawal proses dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, obstruction of justice dan penegakan kode etik terhadap dua tindak pidana ini yang ada unsur pelanggaran kode etiknya, ini harus dituntaskan. Terkait dengan tindak pidana dua itu harus kita selesaikan, kita kawal sampai pengadilan. Soal Komnas HAM nanti kita pantau dulu bagaimana Polri merespon ini. Tapi soal pelecehan seksual ini kan sudah pernah disidik dan itu sudah dihentikan. Pakem kami sementara di situ, Mbak Caca. Ya, ke Pak Bambang, kalau mengenai adanya motif dugaan pelecehan seksual ini Pak, dan kita kaitkan dengan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice, apakah ada kemungkinan Pak, ini menjadi hal yang diperingan dengan hukuman, jadi Sambo tidak dihukum berat karena ada unsur dugaan motif pelecehan seksual Pak Bambang? Ini terkait dengan hukum pidananya ya? Iya Pak. Soal PPDH tadi sudah selesai. Sudah selesai Pak. Memang selesai. Saya melihat apa yang disampaikan oleh rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM ini waktu yang diberikan kepada kepolisian. Karena rekomendasi ini hanya berdasarkan kesaksian. Gitu. Nah, memang kewenangan pada penyidik terkait dengan apa yang akan nanti pasal-pasal yang akan tersangkakan, dan sampai sekarang pun masih 340 dan belum ada perubahan bahwa itu nanti akan akan rekomendasi akan ditindaklanjuti apa tidak, itu pun juga tergantung pada penyidik gitu. Makanya ini menjadi aneh ketika Komnas HAM memberikan PR kepada kepolisian yang dengan sesuatu yang masih abu-abu gitu. Makanya hemat saya memang ini nanti tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian karena sejak awal Kapolri sendiri sudah menyampaikan bahwa tidak ada temuan pelecehan seksual. Gitu. Makanya kalau ini sekarang kemudian itu dibuka kembali, ini menjadi aneh dan tanda kutip ada apa dengan Komnas HAM kita seperti itu. Ya, mungkin saya ke Pak Yusuf. Selain ke Pak Yusuf, mungkin nanti saya ke Pak Arianto yang nanti akan saya tanya dengan pertanyaan yang sama Pak. Dengan adanya dugaan motif pelecehan seksual, apakah hukuman Sambo ini akan menjadi diperingan? Bahkan juga kepada Bang Martin ya sesaat lagi. Ya Pak Arianto, jadi semacam ada keraguan dari masyarakat Pak bahwa bisa jadi ancaman hukuman untuk Verdi Sambo ini tidak akan berat meskipun dia juga obstruction of justice karena ada dugaan motif Pak, pelecehan seksual di sini. Bagaimana Pak Arianto menjawabnya? Enggak ada lah, kalau menurut saya ya Bu ya. Kemarin itu penyidik begitu mengirimkan berkas itu ke JPU, itu berarti sudah merasa lengkap itu. Dasar-dasar untuk membuktikan adanya perencanaan pembunuhan dan sampai pelaksanaan pembunuhan itu termasuk obstruction of justice. Jadi kemarin itu tanpa adanya pembuktian adanya pelecehan ataupun apa di Magelang sana, itu sudah cukup bukti untuk itu. Itu nanti biar diungkap di pengadilan. Makanya dengan adanya itu rekomendasi dari Komnas HAM itu nggak ada gunanya bagi polisi. Karena polisi pasti tidak akan pengen menggali apa yang terjadi di sana. Cukup dengan pengakuan daripada Pak Sambo itu bahwa saya berbuat begini, saya jengkel karena merasa harkat martabat saya diinjak-injak, ya itu karena kegiatan yang
mungkin ya pelecehan ataupun apa bunyinya itu ya. Sehingga Pak Sambo langsung melakukan perbuatannya itu, merencanakan dan membunuh gitu. Itu cukup untuk alasan untuk membawa untuk kasus itu sebagai 340 gitu. Nah nanti apa yang terjadi itu biar hakim yang menggali sana. Oh itu juga masalah asusila, nggak akan mungkin diekspos di sini. Baik. Gitu. Jadi intinya gitu ya Bu. Baik. Jadi nggak ada pengaruhnya itu dengan polisi. Oke. Saya kira polisi Bang sudah Martin. selesai Ya. urusan itu. Gitu. Bang Martin bagaimana? Ya, jadi gini, ini menarik ya. Apakah ini akan meringankan atau tidak? Jadi FS dan kawan-kawan ini kan sebenarnya kalau kita ikut premis mereka, mereka sudah jadi jaksa, mereka sudah jadi hakim bagi nyawanya Joshua. Iya. Ya. Hal ini namanya disebut dengan unlawful killing. Dia tidak punya hak untuk membunuh orang. Yang punya hak untuk menghukum orang adalah hakim melalui proses persidangan. Itu kalau kita ikut premis mereka bahwa terjadi pelecehan seksual, yang saya yakin itu hanya delusi. Ya. Lalu pasal 340 ya secara bersama-sama dan dibantu ini tidak ada cara lain bagi mereka untuk mendapatkan keringan selain berkata-kata jujur. Saya lihat sampai saat ini yang mau oppose kepada plot mereka ini hanya satu, Eliezer. Kita harus dukung dan doakan terus supaya dia tetap konsisten. Lalu selanjutnya, dengan catatan jika seluruh penegak hukum ya, baik kejaksaan, hakim dan juga yang lain-lain nanti pada saat melakukan proses ini didasarkan dengan profesionalitas dan juga integritas, saya yakin hal tersebut tidak akan meringankan. Justru sebaliknya akan memberatkan. Baik, terima kasih Bang Martin, terima kasih seluruh narasumber saya mulai dari Pak Bambang, bahkan Pak Arianto dan juga Pak Yusuf. Kita tunggu dan kawal kasus ini seperti apa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.